Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. Ya, 94,5 True FM memainkan hits terbaik Cerita Pagi Dani Chandra dan Kudus Andriano sampai jam 10 nanti True Famous. Seperti biasa di Cerita Pagi dari jam 7 sampai jam 8 kita akan cari tokoh-tokoh sentral yang masih muda, yang punya potensi, yang punya harapan masa depan yang luar biasa sekali. Ada Bang Dosi Elvian. Ya Bang Dosi, jangan salah lagi ya. Ya Bang Dani dan juga Bang Kudus. Ya, Dosi, kalau kita melihat ini sebenarnya ide imam milenial ini bagaimana sih sebenarnya? Baik, ide imam milenial ini sebenarnya hadir ketika kita berkesempatan untuk menjadi Dosi menjadi panitia waktu itu dan juga pemateri dalam kegiatan pelatihan imam milenial waktu itu yang dilaksanakan oleh Dewan Masjid ya yang sudah dilaksanakan tersebut atau Forsimas, Forum Silaturahmi Masyarakat Masjid Serantau. Nah, dilaksanakan waktu itu pelatihan, kemudian kita kumpulkan juga, kita buka pendaftaran di secara online waktu itu dan cukup ramai yang ingin ikut serta. Tapi yang bisa kita tampung waktu itu 50 orang para generasi muda imam milenials itu. Nah, kemudian setelah dalam proses pelaksanaan kegiatan itu, akhirnya tercetuslah ide dari teman-teman, termasuk Bang Teguh Farhan waktu itu, untuk membuat sebuah gerakan. Kenapa tidak ini jadi momentum awal untuk membuat gerakan imam milenial itu sendiri. Nah, itu dia Bang. Jadi itu ide pertamanya dan alhamdulillah waktu itu di Masjid Kecil Lemi, dibantu juga sama Ayahanda Harun Kecil Lemi untuk memfasilitasi kita dan juga sama-sama mengukuhkan juga gerakan imam milenial itu. Alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, ini apa saja kegiatan imam milenial yang sudah dimulai ini, Bang Dosi? Alhamdulillah kita sudah memberikan pelatihan kepada calon imam milenials, ada 50 peserta waktu itu yang juga didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kita berikan materi-materi, diantaranya ada pelatihan tentang fikih salat berjamaah, kemudian juga tentang seni membaca Al-Quran dan juga tajwidnya, kemudian juga ada pelatihan tentang keberanian menjadi imam, motivasi menjadi imam itu dari Dosi juga. Secara pengetahuan ya, kita lebih banyak mempersiapkan generasi muda untuk benar-benar menjadi imam. Ini terutama yang laki-laki nih, untuk jadi imam masjid itu pertama. Jadi apa saja yang dibekali termasuk tentang ilmu agamanya, kemudian juga bacaan Al-Qurannya, sampai kemudian hafalan-hafalannya. Supaya apa? Ini menjadi ladang dakwah. Jadi mengajak orang lain lagi untuk menjadi imam. Jadi kita menghadirkan bagaimana orang Aceh itu, anak-anak mudanya atau anak-anaknya itu dipersiapkan untuk menjadi imam. Masa mudanya, milenial yang itu usia rentang antara umur 19 hingga 35 atau 38 tahun itu disiapkan untuk menjadi imam. Lebih luas sebenarnya kita ingin imam sebenarnya tidak hanya imam sebagai imam masjid saja, tapi juga imam menjadi pemimpin di daerah ini. Artinya kita berharap sekali seorang gubernur atau seorang bupati atau wali kota atau seorang geti dia juga merupakan seorang imam. Indah sekali Bang kalau misalnya gubernur kita itu mengimami sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat misalnya. Wah, indah sekali itu. Saya cita-cita dan teman-teman juga punya mimpi seperti itu gitu Bang. Ada orang-orang yang kemudian kita bisa latih, nanti insya Allah dia jadi gubernur, tapi dia imam yang mengimami seluruh jamaah ketika sholat Jumat atau sholat berjamaah lain. Seperti itu Pak. Baik, Dosi kita break dulu dan kita akan lanjutkan kembali bersama Cerita Pagi Dani Chandra dan Kudus Andriano. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.